Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab yang kedua, Kitabus Salam, bab yang ke-29, atau Kitabut Tibbi, bab yang ke-13. 28 ya. Kitabus Salam, bab yang ke-28, 29 ya. 28 tentang kayu gaharu. 29 tentang habbatus sauda, atau bab yang ke-14 dari kitab At-Tib, dari kitab At-Tib. Saya ingin mencari-cari tahu tentang penggunaan kayu gaharu ini untuk pengobatan, tapi karena permasalahan sinyal sekarang ini sulit untuk mungkin ada yang bisa mencoba penggunaan apakah dengan asapnya atau kayunya ya. Sekarang gaharu ini bukan hanya dari India, dari Kamboja, yang di Arab sana itu yang paling banyak didominasi oleh gaharu Kamboja. Makanya kita mahasiswa yang dari Kamboja itu banyak yang kaya-kaya, yang mereka membawa gaharu dari sana. Walaupun dari negeri kita juga banyak, ya, menyatakan al-udul hindi, apakah yang ada di zaman Nabi hanya gaharu yang didatangkan dari India atau penamaan saja? Ini yang perlu juga kita ketahui. Yang pertama, mungkin orang-orang pakar herbal ya, para pakar herbal mungkin tahu bagaimana penggunaan al-qust ini atau al-udul hindi. Karena buka halaman 482, alinea terakhir. Kenapa saya sampai ke ini? Karena memang dalam syarah yang ada semasa itu, syarah ungkapan ini berada pada bab-bab sebelumnya, pada bab tentang pengobatan. Alinea khusus ini sebenarnya tepatnya pada tempat yang sekarang kita baca, walaupun di kitab saya ini maju, sehingga saya sampai menyatakan dalam syarah kita bab yang ke-26, syarah bab yang ke-26, halaman 473. Di situ saya, karena di sininya ada, di bahasa Arabnya ada, di sini tidak ada, saya sampai mengklaim bahwa terjadi kehilangan. Jadi di sini ada yang ungkapan yang
hilang dari mulai ini pada halaman 473 itu ada kata-kata kebenaran hadis-hadis dalam bab ini. Ya. Nah, setelah itu adalah tentang yang akan kita baca nanti di halaman yang pertama tadi, halaman 482. Nah, di cetakan saya itu setelah kata-kata kebenaran hadis-hadis di dalam bab ini adalah ungkapan yang sekarang ini. Ya, jadi saya mengatakan ketika itu ini terjadi hilang dari mulai baris ini sampai baris saya sebutkan di situ. Ya. Ternyata yang hilang itu ada di sini. Makanya bayangkan bagaimana gembiranya saya tadi ketika mendapatkan bahwa yang hilang itu sudah dapat. Dan dia sekarang yang akan kita baca. Dan memang posisinya seperti yang ada dalam terjemahan ini. Mungkin cetakan ini yang keliru. Ya. Karena dia membahas tentang gaharu. Kayu gaharu, manfaat 7. Karena dalam hadisnya Nabi mengatakan fa inna fihi sab'ata asfiyah. Karena pada kayu gaharu itu ada 7 kesembuhan. Jadi khasiatnya untuk 7, untuk menyembuhkan 7 atau untuk 7 penyembuhan. Nah, di sini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi pada halaman 482. Kata Imam Nawawi, sabda Nabi SAW, fa inna fihi sab'ata asfiyatin. Maksudnya pada kayu gaharu. Itu yang dianjurkan Nabi ketika saudarinya Uqasyah bin Mihsan, Muqais bintu Mihsan radhiyallahu anha datang membawa anaknya, ketika itu belum makan apa-apa, masih menyusu. Kemudian dipangku oleh Nabi dan dia kencing di pangkuan Nabi. Kemudian Nabi SAW minta air, kemudian dipercikkan saja karena dia laki-laki, anak laki-laki yang belum makan apa-apa. Kemudian berkenaan dengan bab kita, di saat itu juga Nabi melihat bahwa ibunya ini memegang leher atau memasukkan tangan ke leher anaknya untuk mengobati penyakit tertentu ketika itu. Ya, al-udhrah. Dalam bahasa mereka yaitu ada penyakit di tenggorokan. Kata Nabi SAW, kenapa kalian masih disibukkan dengan cara yang seperti ini? Cobalah gunakan ini. Anjuran Nabi itu adalah al-udul hindi. Jadi Imam Nawawi, Nabi SAW mengatakan, fa inna fihi sab'atu asfiyah. Pada kayu gaharu ini terdapat 7 kesembuhan. Nah, ini yang diuraikan oleh beliau di sini. Sabda Nabi SAW, fa inna fihi sab'ata asfiyah, karena padanya terdapat 7 pengobatan. Pengobatan di sini ya memang itu artinya, tetapi Nabi menggunakan kata syifa. Ya. 7 kesembuhan. 7 kesembuhan. Jadi obat menyembuhkan 7 perkara. Di sini kata penulis, kata Imam Nawawi, para dokter telah menuliskan di dalam buku karangan mereka bahwa kayu gaharu ini dapat melancarkan, ini antara khasiatnya ya, dapat melancarkan menstruasi dan buang air kecil. Ya. Menetralkan racun tubuh, toksin. Membangkitkan gairah untuk berhubungan intim, membunuh cacing dan puru kudis. Tahu saya apa ini? Puru kudis di dalam usus. Di dalam usus. Puru kudis di dalam usus. Kemudian di dalam usus apabila diminum dengan madu. Apabila dicampur dengan madu. Maksudnya yang tadi ya, kemudian apabila diminum dengan madu dapat menghilangkan bintik-bintik noda. Yang tadi ya, kalau untuk puru kudis di dalam usus apabila diminum dengan madu dapat menghilangkan bintik-bintik noda apabila dioleskan padanya. Bermanfaat bagi lemah lambung dan hati
dan mengembalikannya kepada kondisi normal. Dan bagi panas demam, urat dan demam yang kambuh setiap hari keempat dan lain sebagainya. Gaharu adalah dua jenis. Nah, ini dia. Gaharu adalah dua jenis, gaharu laut dan gaharu India. Gaharu laut juga dinamakan gaharu putih. Sebenarnya gaharu lebih dari dua macam. Sebagian dokter menyatakan bahwa gaharu laut lebih bagus daripada gaharu India. Dan suhu panasnya lebih ringan. Ada yang mengatakan kedua-duanya sama, panas dan kering pada derajat yang ketiga. Namun gaharu India lebih panas suhunya pada derajat ketiga. Ibnu Sina berkata gaharu akan panas pada derajat ketiga dan kering pada derajat kedua. Ini saya tahu apa makna dari derajat-derajat ini. Para ulama bersepakat tentang manfaat-manfaat gaharu yang telah kami sebutkan tadi. Ya, para ulama bersepakat, kata Imam Nawawi, tentang khasiat gaharu yang tadi disebutkan. Sehingga merupakan pengobatan yang baik ditinjau dari segi syariat dan kedokteran. Kami menyebutkan manfaat-manfaat gaharu dari buku-buku kedokteran karena Nabi SAW telah menyebutkan beberapa manfaat secara global. Nabi di hadis itu menyebutkan di antara manfaatnya adalah untuk zatil jambi yus'atu minal uzrah, untuk penyakit yang tadi dihidap oleh anak tadi. Ya, ini di antara khasiat yang disebutkan Nabi dari 7. Sementara sisanya disari oleh Imam Nawawi dari kitab-kitab kedokteran. Bukan dia pakar kedokteran, tapi dia menyarinya. Berbeda dengan Al-Maziri, memang dia pakar pengobatan. Ini yang perlu kita baca. Dan saya memang mencari-cari, ternyata dapat. Ya, ungkapan yang kita baca tadi itu di kitab bahasa Arabnya, itu sebenarnya ada di tempat yang sebelumnya, di bab yang ke-26. Ya, kemudian ternyata dia pada tempat yang sebenarnya. Ya, di terjemahan ini benar bahwa dia di situ karena menjelaskan tentang khasiat kayu gaharu. Ya. Baik, kita masuk ke pelajaran yang baru. Bab At-tadawi bil habbatis sauda. Berobat menggunakan habbah bijian sauda, hitam atau biji hitam. Ya. Di sini bab berobat dengan jintan hitam. Apa benar ya? Jintan hitam itu habbatus sauda. Namanya kita jintan hitam. Ya. Hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini nomor 5707. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir qala akhbarana al-Laits an Uqail an ibn Shihab qala akhbarani Abu Usalamah ibn Abdurrahman wa Sa'id ibn al-Musayyab anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu akhbarahuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadisnya. Kata Nabi SAW, inna fil habbatis sauda shifaan min kulli da. Ya. Inna fil habbatis sauda shifaan min kulli da illa sam. Ya. Illa sam. Sesungguhnya pada habbatus sauda kesembuhan dari segala da, dari segala penyakit. Daun penyakit. Sungguhnya pada al-habbatus sauda sifaan kesembuhan min kulli da, dari setiap penyakit. Illa sam, kecuali as-sam. Was-samu al-maut. As-sam itu artinya kematian. Mana ada yang bisa menyembuhkan kematian? Ya. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ya. Itulah hadis Nabi SAW. Ya, inna fil habbati sauda shifaan min kulli da illa as-sam. Apakah as-samu al-maut ini tafsir dari Nabi atau tafsir dari perawi? Bisa jadi. Ya. Yang penting kita sudah tahu bahwa maksud dari as-sam di sini adalah kematian. Bahwa tidak ada obat dari kematian. Kemudian
Juga tafsir dari al-habbatus sauda wal habbatus sauda as-suniz. Ya. Al-habbatus sauda as-suniz. Dan habbatus sauda itu adalah as-suniz. Ini nama lain dari habbatus sauda. Ya, mungkin ini adalah penjelasan dari perawi bahwa as-sam artinya al-maut, kemudian al-habbatus sauda bagi yang tidak tahu kata-kata ini dia adalah as-suniz. Itu sama, maknanya sama dan menafsirkan dengan kata-kata yang lain. Kemudian wa haddatsanihi Abu Tahir wa Harmalah qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah. Ini bisa jadi nomor yang baru ya. Bisa jadi nomor yang baru karena memang dari pangkal sanad kembali dibawakan oleh Imam Muslim. Ya, wa haddatsanihi, dan mengabarkannya kepadaku Abu Tahir, ini gurunya Imam Muslim. Wa Harmalah, gurunya juga, qala akhbarana Ibnu Wahab. Qala akhbarana Ibnu Wahab. Qala akhbarana Yunus. Ini sanad yang lain. Nanti bertemunya di Ibnu Shihab. Ya, bertemu dengan sanad sebelumnya pada Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ya. Dengan perbedaannya cuma di sana di awal ada kata-kata akhbarana. Ya. Di sini pakai an dan tidak berpengaruh. Ya. Maka kita buat nomor yang baru di sini pada baris 1 2 3 4 5. Ya, wa haddatsani Abu Tahir. Itu nomor hadis yang baru 5708. 5708. Berarti satu nomor yang ada di kitab kita ini 2 hadis. Ya. Karena Imam Muslim membawakan dari pangkal sanad lagi dari gurunya kemudian sampai kepada Abu Hurairah. Ya. Dengan perbedaan yang sangat jelas ya. Gurunya berbeda dengan guru sebelumnya, kakek gurunya juga berbeda, dan setelah itu juga berbeda dan bertemunya di Ibnu Shihab. Ya. Perbedaannya juga Ibnu Shihab di sana di awal itu meriwayatkan dari 2 orang guru. Yang pertama Abu Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Auf. Ya. Yang kedua Sa'id Ibn Musayyab. Sementara di sanad hadis yang kedua ini dia hanya meriwayatkan dari Sa'id Ibn Musayyab. Ya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW. Sampai di situ selesai. Tanpa menyebutkan bunyi hadisnya. Dan bunyi hadisnya sama. Inna fil habbati sauda shifaan min kulli da illa as-sam. Kemudian apakah as-samu al-maut wal habbatu sauda as-suniz? Saya lebih condong bahwa ini bukan perkataan Nabi, tetapi tafsir dari perawi. Ya, nah, hadis Nabinya sampai illa as-sam. Dan ini yang didukung oleh riwayat-riwayat yang lain kecuali kematian. Sampai di situ hadisnya, sementara yang di selanjutnya adalah tafsir. Penjelasan makna ya, dilakukan oleh perawi hadis, bisa jadi sahabat, bisa jadi di bawah sahabat ya. Yaitu tafsir dari sam adalah kematian dan tafsir dari habbatus sauda adalah suniz ya, suniz. Kemudian wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amrun an-Naqid wa Zuhair ibn Harbin wa ibn Abi Umar qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah wa haddatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar wa haddatsana Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib kulluhum an az-Zuhri.
an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadithi Uqailin wa fi hadithi Sufyan wa Yunus al-habbatus sauda wa lam yakul as-suniz. Ya, tidak ada tafsir dari al-habbatus sauda. Tidak ada penafsirannya dengan kata-kata suniz dalam sebagian riwayat. Ya, ini sanad-sanad setelahnya itu ada kata-kata ha, itu beralih, berpindah ke sanad yang lain dan memang tidak kita jadikan sebagai nomor yang baru karena nampak jelas dari Imam Muslim bahwa dia berpindah dari pertengahan sanad ke sanad yang lain. Ya, ke sanad yang lain. Maka 2 nomor di sini saja. Sementara bunyi hadisnya sangat pendek. Inna fil habbati sauda shifaan min kulli da illa sam. Ya. Sungguhnya pada habbatus sauda terdapat kesembuhan dari segala penyakit kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Kemudian hadis yang ketiga di bab ini 5709. Ya. Kata Imam Muslim, wa haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa ibnu Hujr qalu haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis nabinya, ma min da'in illa fil habbatis sauda'i minhu shifa illa sam. Ya, hadis yang hampir sama atau hampir senada, cuma didahulukan dengan penegasan. Ya, kalau tadi cuma berita inna, tetapi juga ada penekanan dengan huruf inna ya. Ya, inna fil habbati sauda shifaan min kulli da'in illa sam. Jadi berita yang ditekankan dengan huruf inna untuk hadis yang pertama. Untuk hadis yang kedua, uslubnya lebih tegas lagi dengan menggunakan uslub nafi dan itsbat. Sama dengan la ilaha illallah. Ya, sama dengan nafi dan isbat untuk menetapkan bahwa Allah yang paling berhak satu-satunya mendapatkan ibadah dengan menggunakan uslub dinafikan terlebih dahulu kemudian ditetapkan. Tidak sekedar dengan mengatakan yang diibadati itu cuma Allah. Ya. Yang diibadati itu cuma atau hanya Allah. Ini tidak terlalu tegas, tetapi kalau tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, ini penegasan yang luar biasa. Dan ini untuk uslub hadis yang pertama. Ya, ma min da'in, tidak ada satupun penyakit kecuali pada habbatus sauda darinya kesembuhan. Jadi penekanannya lebih tegas daripada dengan menggunakan inna di hadis yang pertama. Tetapi tetap Nabi SAW menyatakan dengan tegas bahwa habbatus sauda ini obat dari segala penyakit. Ya. Ma min da'in illa fil habbatis sauda'i minhu shifa illa sam. Pengecualiannya juga ada, kecuali penyakit, kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Imam Nawawi tidak punya komentar apa-apa ya, di bawah bab ini. Mungkin merasa cukup dengan nukilan perkataan Al-Maziri di syarah bab yang tadi, bab yang ke-26. Ya, di sini makanya tidak panjang lebar, mungkin karena sudah masyhur juga. Ya. Dan tidak perlu dikomentari apa-apa. Mungkin yang menjadi tanda tanya di sini cara berobat dengan habbatus sauda. Sekarang habbatus sauda itu ada 2. Yang bijinya dan minyaknya, ya, dan minyaknya, dan kita tidak tahu mana yang lebih ampuh, ya, karena ungkapan al-habbatus sauda ditujukan kepada biji, ya, sungguhnya karena makanya habba itu kan bijian, biji hitam, ya. Tetapi para herbalis mengatakan bahwa minyak yang sekarang didapatkan itu hasil dari sekian banyak biji. Karena minyak itu kan disari, tidak satu butir
habbatus sauda atau sekian dari timbangan habbatus sauda menghasilkan hanya sekian dari minyaknya, tidak terlalu banyak. Jadi memang minyaknya ini lebih banyak kandungan habbatus saudanya daripada habbatus sauda itu sendiri, karena dari satu on misalnya satu habbatus sauda dengan satu onnya minyak, tentu dari minyak ini dari sekian, bukan hanya dari satu on, mungkin dari 1 kilo atau setengah kilo habbatus saudanya 1 on minyaknya. Ya, jadi ini kata uraian dari para herbalis, maka minyaknya juga memiliki keampuhan dan juga termasuk ya dari masalah ini. Apakah termasuk dari obat itu bijinya itu saja apa minyaknya? Ini tanda tanya juga dan ditujukan kepada herbalis. Apakah kulitnya? Apakah yang dimaksud hanya minyak saja? Karena kan ketika minyaknya diambil kan ada ampasnya. Ampasnya ini apa tidak keluar dari ungkapan Nabi pada biji hitam. Ampasnya juga kan termasuk biji. Nah, ini juga memberi tanda tanya dan perlu pelajaran tentang ini. Saya tidak terlalu mengerti, tetapi yang sekarang kita menggunakan kedua-duanya, ya, menggunakan yang minyaknya dan juga yang bijiannya, ya, yang bijiannya. Wallahu taala alam. Dan Nabi SAW sudah menegaskan, ya, bahwa pada habbatus sauda itu adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Ini masuk semuanya, apapun penyakitnya. Ya. Kalau tidak demikian maka ungkapannya tidak ada dengan uslub yang kedua tadi. Ma min da'in illa fil habbatis sauda'i minhu shifa. Mungkin cukup dengan inna fil habbatis sauda shifaan min kulli da. Tetapi Nabi juga menggunakan uslub yang sangat tegas bahwa tidak ada yang namanya penyakit kecuali pada habbatus sauda ada obatnya. Ya, kalau tadi sesungguhnya pada habbatus sauda obat dari segala penyakit. Ini mungkin masih bisa membuatkan keraguan, tetapi kalau tidak ada penyakit, ya, kecuali pada habbatus sauda ada obatnya kecuali kematian, membuat kita semakin merasa yakin dengan ungkapan Nabi SAW. Ya. Kemudian untuk obat-obat ini kita sudah banyak tahu ya, mulai dari hijamah, kemudian kayyatun nar, ya, pengobatan dengan besi panas, kemudian juga dengan minum madu, ya, minum madu juga ada, telah kita pelajari, dan madu ini Allah SWT sudah menegaskannya di dalam Al-Quran, ya. Ketika bercerita tentang lebah, ya, tentang lebah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa madu itu berfungsi untuk sebagai bahan minuman dan juga sebagai obat. Ya, syarab dan syifa. Bahan minuman dan obat. Ya, kemudian pengobatan yang lain yaitu yang tidak disukai oleh Nabi SAW, al-ladud. Kemudian obat juga adalah gaharu atau kayu gaharu. Kemudian sekarang ini adalah habbatus sauda. Kemudian setelahnya bab yang ke-30 at-talbinah. At-talbinah majammatun li fuadil marid. At-talbinah majammah li fuadil marid. Talbinah merupakan penenang dari hati orang yang sakit. Ya, jadi melapangkan dada, memberi pengaruh kepada fuad, ya, hati orang yang sakit. Ini juga termasuk obat yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Bubur talbinah. Bubur talbinah dapat menenangkan hati orang yang sakit. Kita baca hadisnya. 5.710. Sebelum itu kita ingin tahu apa bentuknya atau definisi at-talbinah.
untuk hadis yang sebelumnya syarahnya ada di syarah hadis bab yang sekarang. Ya. Halaman 488 tentang habbatus sauda. Mungkin digabungkan oleh Imam Nawawi. Inna fil habbati sauda syifaan min kulli da illa sam. Hadis ini juga dipahami dengan pengobatan terhadap penyakit-penyakit dingin yang serupa seperti yang disebutkan dalam pembahasan pengobatan dengan kayu gaharu. Nabi SAW terkadang menyebutkan resep obat sesuai dengan apa yang beliau saksikan dari kebanyakan kondisi para sahabat beliau. Jadi beliau sesuaikan dengan keadaan penyakitnya. Al-Qadhi Iyad menyebutkan perkataan Al-Maziri yang telah kami paparkan dalam pembahasan sebelumnya tentang pengobatan. Lalu dia berkata, para dokter telah menyebutkan banyak manfaat dan khasiat yang mengagumkan dalam hal kegunaan habbatus sauda. Ini perkataan Al-Maziri yang dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyad. Ya. Atau jintan hitam yang semuanya dibenarkan oleh sabda Nabi SAW. Galenos menyebutkan bahwa jintan hitam dapat menyembuhkan kembung. Ya. Kembung ini mujarrabnya, minyaknya malah. Ya, kita sering gunakan untuk anak-anak yang kembung itu menggosokkan minyaknya di badannya. Ya. Dan mengurangi cacing perut apabila dimakan atau diletakkan di atas perut. Ya, digosokkan minyak. Dapat menghilangkan selesma apabila digoreng dan diletakkan di secarik kain lalu dihirup aromanya. Ya. Dapat menghilangkan penyakit yang mengelupaskan kulit, dapat melepaskan kutil yang keras dan lunak dan tai lalat, dapat melancarkan darah haid yang tertahan di dalam tubuh lantaran campuran-campuran makanan keras dan lengket, dapat menghilangkan pusing apabila dioleskan di dahi, dapat menghilangkan bisul dan kudis, dapat menyembuhkan penyakit radang lendir jika dicampur dengan cuka, dapat menghilangkan air yang menghalang di mata apabila dia dihaluskan dan dicampur dengan minyak arlia, tak tahu ya, aralia, lalu dimasukkan lewat hidung, dapat menyembuhkan sesak nafas, dapat digunakan untuk berkumur-kumur guna menyembuhkan sakit gigi, dapat melancarkan buang air kecil dan air susu, dapat menyembuhkan kesengatan laba-laba besar, tarantula, dan apabila dibakar sampai mengeluarkan asap, maka dapat mengusir hama. Al-Qadhi mengatakan, selain Galenos berkata, khasiatnya adalah dapat menghilangkan panas. Selain dari yang tadi ya, dari penjelasan yang tadi, beliau mengatakan juga khasiatnya adalah dapat menghilangkan panas karena demam yang berhubungan dengan lendir dan empedu, dapat membunuh puru kudis seperti gaharu juga. Apabila ditempelkan di leher orang yang terkena selesma, maka dia akan bermanfaat baginya, dapat menyembuhkan demam kambuhan yang datang setiap hari keempat. Al-Qadhi mengatakan tidak mustahil penyakit yang disebabkan oleh unsur panas dapat disembuhkan oleh obat-obat panas lantaran khasiat-khasiat yang terkandung padanya. Bahkan, ini perkataan Al-Qadhi, bahkan kami sering menemukan hal tersebut pada banyak obat, dan habbatus sauda atau jintan hitam termasuk di antaranya. Sebab hadis di atas bersifat umum. Kadang-kadang habbatus sauda dapat digunakan secara tersendiri dan kadang-kadang dicampur dengan obat herbal yang lain. Al-Qadhi menuturkan pada hadis-hadis di atas itu terkandung banyak pelajaran, di antaranya penjelasan tentang beragam ilmu agama dan dunia, keabsahan ilmu pengobatan atau kedokteran, pembolehan berobat secara umum, anjuran berobat dengan perkara-perkara yang tadi disebutkan sebelumnya seperti bekam, minum obat-obatan, memasukkan obat lewat jalan hidung, memasukkan obat di salah satu sisi mulut, berobat dengan menggunakan besi yang dipanaskan. Ini pengobatan yang dianjurkan dan kayaknya ini sudah ada ya. Coba lihat awal sarah dari kitab bab yang ke-20. Nah ini halaman 468. Hampir sama dengan sini. Di dalam hadis tersebut terdapat anjuran untuk berobat. Ya. Hampir sama dengan ini. Al-Qadhi menuturkan pada hadis-hadis di atas itu terkandung banyak pelajaran. Ya. Di dalam hadis tersebut
terdapat beberapa pelajaran di antaranya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Dinukilkan kembali, diulang kembali oleh Imam Nawawi nukilan perkataan Al-Qadhi tentang manfaat dan faedah dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim tentang pengobatan. Pertama, tentang beragam ilmu agama dan dunia. Maksudnya dalam hadis-hadis tersebut ada agamanya karena hadis Nabi, kemudian tentang pengobatan dan ilmu dunia. Ya, kemudian keabsahan ilmu pengobatan atau kedokteran, absah. Ya, bukan seperti yang diingkari oleh orang-orang yang dibantah oleh Al-Maziri, orang-orang sufi kata beliau, ya, yang mengatakan bahwa sakit itu kan takdir. Kenapa kita mesti menolaknya? Ya, ini tidak benar dan Allah Subhanahu wa taala justru menyuruh untuk berobat dan ini menunjukkan bahwa ilmu pengobatan ilmu yang benar. Ya, ilmu yang benar dan absah, bolehnya berobat secara umum, anjuran malah. Walaupun tidak ada yang mewajibkan. Tidak ada para ulama mewajibkan berobat. Walaupun ada dalil yang lafaznya perintah. Ya. Tadawaw, berobatlah. Perintah ini bukan maknanya wajib tetapi anjuran. Ya, anjuran. Dan Nabi SAW berobat. Nabi SAW berobat dan beliau manusia yang paling sempurna imannya. Dan ini juga termasuk bantahan terhadap orang yang menolak berobat. Ya, Nabi SAW manusia yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna tawakalnya, keimanannya kepada takdir dan beliau berobat. Beliau menganjurkan dan bahkan mengobati para sahabatnya. Seperti anjuran dia kepada Ummu Qais bintu Mihsan untuk mengobat dengan al-udul hindi. Beliau yang melakukan kai kepada Sa'ad ibn Ubadah. Dia yang melakukan sendiri. Dan beliau menyuruh untuk diobat dengan cara ini, mengobat dengan cara ini. Bahkan menyebutkan bahwa habatus sauda, obat dari segala penyakit, menunjukkan bahwa beliau mengarahkan untuk berobat. Walaupun tidak ada yang menyatakan bahwa berobat itu wajib. Ya. Ada yang mungkin merasa lebih nyaman dengan sakitnya. Ingin daripada dia melakukan ibadah-ibadah tertentu, dia merasa beribadah di saat sakit lebih dia cintai, lebih dia sukai, karena pahalanya lebih besar. Dan makanya dia tidak mau berobat. Bukan karena tidak suka berobat, tapi karena dia lagi menginginkan kucuran pahala yang besar bagi mereka yang sedang kesempitan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 2 kali perkataan Al-Qadhi Iyad dibawakan oleh Imam An-Nawawi dan kita baca hadis yang tadi 5710 tentang bubur talbinah. Jadi tentang bubur talbinah malah tidak ada di sini ya. Mungkin maju mundur ya. Ada dia ujung sarahnya 490, sedikit sekali. Sabda Nabi SAW, at-talbina mujimmah li fuadil marid. Ya, mujimmah menenangkan, dapat dibaca majammah atau mujimmah. Maksud menenangkan adalah menenangkan hati orang yang sedang sakit, menghilangkan keresahan dari dirinya dan membuatnya kembali bersemangat. Ya. Kemudian al-talbina, kata talbina adalah bubur yang dibuat dari ini dia. Bubur yang dibuat dari tepung atau aci. Aci apa? Para ulama mengatakan terkadang dicampur dengan madu. Al-Harawi dan yang lainnya mengatakan dia dinamakan talbinah karena dia menyerupai al-laban, menyerupai susu pada keputihan dan kelembutannya. Di dalam hadis itu ada anjuran membuat bubur atau orang yang sedang bersedih atau sakit. Dan sudah ada sekarang ya paket atau sudah ada dibuat dan tinggal membelinya. Bubur talbinah ini sudah diramu oleh orang dan dibuat, tinggal dicampur dengan air dan jadi bubur talbinah. Ya. Dan dia menenangkan hati, membuat fungsi hati itu semakin berpengaruh dan besar sehingga ini juga membuat kondisi orang semangat untuk sehat. Ya. Jadi mungkin dia campuran saja untuk obat yang lain ditambahkan untuk menenangkan, karena terkadang kesembuhan itu dari ketenangan hati. Maka menggunakan obat ini juga bagus ya. Kita baca hadisnya.
Kata Imam Nawawi, haddatsana Abdul Malik ibnu Syu'aib ibnu Laits ibni Sa'din. Ya, ini luar biasa. Para ulama-ulama hadis itu jangankan nama perawinya saja, nama kakek-kakeknya di atas dia hafal. Ini kan hafalan ini. Ya. Abdul Malik ibnu Syu'aib ibnu Laits ibnu Sa'd. Sementara kita kakek nomor 2 tahu namanya? Tidak tahu kita nama kakeknya. Bahkan nama kakek kita juga kita tidak tahu. Nama panggilannya saja yang tahu. Ya. Mereka terutama Abu Bakar Siddiq paling mengenal nasab orang Arab. Semua bukan nasabnya dia. Ini semua orang tahu dia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala nasab, orang yang paling tahu tentang nasab. Ya. 10 tingkat ke atas dia hafal. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Kalau kita anggap ini ilmu tidak berguna, tapi ternyata ini sangat berguna. Sangat berguna. Ya. Mengetahui suku juga. Ya. Dan orang tua saya pernah di kampung saya itu ternyata berasal dari dulunya dari satu keluarga. Ya. Dan sudah banyak menyebar kemana-mana. Ketika ditelusuri dan memang di situ bukan hanya kepada dari jalur ayah ya, dia juga memasukkan dari jalur ibu. Jadi ditelusuri oleh ayah saya. Itu pun ketika salah seorang yang datang ke sana dari tokoh nasional ya, datang ke sana kemudian mereka kan maunya ada hubungan dengan orang ini. Maka ditelusuri ternyata memang ada hubungan. Ketika ditanya orang tua-tua yang masih ada siapa ini. Kemudian dipresentasikan di hadapan beliau, ternyata beliau cocok dengan yang dia ketahui. Ya. Dan panjang sekali, besar sekali jalur-jalurnya itu. Ya. Dan terasa nyaman ketika melihat si fulan ini keluarga saya ternyata. Dan hubungannya nampak jelas. Namanya pun disebutkan di sana. Dan di bangsa Arab ini luar biasa. Ya, mereka menghafal, termasuk para perawi hadis, mereka menghafal nasab perawi itu sampai ke tingkat-tingkat kakeknya yang keberapa. Sampai seperti sekarang Imam Muslim mengenal siapa kakeknya Abdul Malik itu. Al-Laits, kemudian kakeknya setelahnya adalah Sa'ad. Ya. Abdul Malik ibn Syu'aib ibn Laits ibn Sa'ad. Qala haddatsani abi an jaddi. Ya, di sini bahkan dia menghafal bahwa dan ini ada maksud ketika disebutkan kakeknya yang tadi karena sanad ini kucucu meriwayatkan dari ayahnya dan ayahnya meriwayatkan dari kakeknya. Dan ini banyak dalam ada beberapa sanad yang seperti ini. An fulan an abihi an jaddi. Jadi jalurnya dan keluarga ini turunan perawi hadis. Seperti sekarang Abdul Malik meriwayatkan dari kakeknya dari ayahnya Syu'aib. Kemudian ayahnya meriwayatkan dari ayahnya pula yaitu Laits. Ya, Laits bin Sa'ad ini Al-Misri. Ya, seringkali kita temukan dalam sanad Imam Muslim ini. Qala haddatsani Uqail bin Khalid an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat. Ini cerita tentang Aisyah bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah idza matal mayyitu, apabila meninggal seseorang min ahliha dari keluarganya, fajtama'a lidzalikan nisa, maka karena kemalangan itu maka wanita-wanita sekeluarga itu berkumpul. Ya. Tsumma tafarraqna. Kemudian setelah berkumpul kan tidak akan lama mereka di sana, pergi. Ya. Illa ahlaha, kecuali keluarga yang kemalangan. Wa khassataha, itu mungkin yang dekat dengan yang si mayat. Nah, setelah itu kan terasa sepi ya. Kita merasakan. Awal dari musibah itu orang kan masih berkumpul di rumah. 3, 1, 2 sudah pergi, tinggal rumah kosong. Rasa kekosongan ini yang membuat hati kita sakit. Nah, maka untuk menghindari hati yang dalam keadaan itu, kesedihan yang luar biasa, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha amarat bi burmatin min talbinatin. Ya. Maka Aisyah memerintahkan untuk membuat bubur talbinah. Ya, bukan burma itu bukan bubur ya. Ini, mungkin bejana tempat yang dimasukkan untuk pembuatan talbinah. Fatubikhat.
maka dimasaklah talbina, summa suni'a tharid, kemudian dibuatlah bubur yang lain, fasabbat at-talbinatu 'alaiha, dicampur dengan talbina, summa qalat qulna minha, maka dia perintahkan ahli bait yang kemalangan tadi untuk makannya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saya dengar mengatakan, at-talbinatu mujimmatun li fuadil marid. Ya, talbina menenangkan kondisi kalbu atau hati orang yang sedang sakit. Jadi sakit karena kesedihan, ya. Tuzhibu ba'dal huzni, menghilangkan sebahagian dari kesedihan. Ya, bukan semuanya, karena kesedihan itu harus dihilangkan oleh dia sendiri. Tapi untuk menjaga kondisi kalbunya, hatinya, maka dia dianjurkan untuk memakan talbina. Apalagi dalam suasana kesedihan yang luar biasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tentang talbina tadi telah kita baca di ujung syarah bab ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan. Ada tentang habatus sauda di atasnya ya. Coba lihat 490. Ya. Perkataan al-wal habatus sauda sunis, itulah makna yang benar dari masyhur yang disebutkan oleh jumhur ulama. Al-Qadi berkata, Al-Harbi menyebutkan dari Al-Hasan bahwasanya habatus sauda itu adalah biji sawi. Ini tadi bahasa Arabnya ya. Terjadi perbedaan tentang habatus sauda. Yang mengatakan dia adalah sunis, itu jintan hitam. Ada pula yang mengatakan, ini nukilan dari perkataan Al-Hasan Al-Basri, bahwa itu biji sawi. Ada yang berpendapat bahwa al-habatus sauda maksudnya adalah al-habbatul khadra, biji hijau, yang merupakan istilah untuk pohon pinus. Terkadang orang Arab menamakan akhdar dengan aswad, hitam, ya sama. Di antaranya adalah perkataan sawadul Iraq yang hijau, lantaran daerah Irak yang hijau dengan pepohonan. Secara bahasa artinya adalah Irak yang hitam. Sebaliknya kata aswad juga dinamakan dengan akhdar. Ini tentang makna, tentang perbedaan pendapat tentang al-habbatus sauda, tetapi jintan hitam itu yang memang disepakati oleh para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadi. Ya, itu makna yang benar dari dan masyhur dari jintan hitam, dari al-habbatus sauda, yaitu sunis, yaitu jintan hitam. Ya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.